Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasa, di sore hari ini saya akan menganalisa lagi bagaimana perkembangan pergerakan indeks, dan ada 5 saham yang akan saya analisa hari ini. Yang pertama ICBP, kedua INDF, ketiga UNPR, keempat Mayor, dan kelima ULTJ. Langsung saja kita ke indeks. Indeks pada hari Rabu ini ditutup turun 0,83% ke level harga 5.058. Dan terlihat asing kemarin habis net sell di 900-an miliar, hari ini asing kembali net sell di atas 900 miliar, hari ini sebesar 983 miliar. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, indeks breakdown dari 5.100 mengarah menutup gap di 5.010 sampai 5.000, juga ada EMA 150. Semoga itu dipertahankan ya. Kalau itu di breakdown ya ISG akan ke 4.800. Jadi perlu hati-hati buat Bapak Ibu yang pegang saham blue chip ya, seperti yang saya bilang dari kemarin-kemarin, ya hold aja selama masih di bawah harga wajarnya ya. Seperti Telkom, BBNI, Big Bang rata-rata masih di bawah harga wajarnya ya. Walaupun kalau dia balik ke harga wajarnya ya, yang masih berpotensi besar BBNI, yang lainnya juga masih ada potensi besar, cuman nggak sebesar BBNI kalau balik ke harga wajarnya ya. Tapi disclaimer on, bukan ajakan untuk membeli ataupun pom-pom ya. Jadi untuk besok arah terdekat menguji 5.000. Semoga besok ada rebound ya. Kalau besok ISG mampu naik lagi ke 5.100 ya, ada pulang bagus. Cuma semoga besok dia bikin shadow dulu ya, up down shadow di bawah 5.000, di 5.000, terus dia rebound. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada ICBP. ICBP pada hari ini naik tipis 0,84% ke level harga 10.450. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, ICBP masih di area pucuk di bawah resistennya di 10.600 dan tutup hari ini di 10.450. Kemana arah potensi CBP untuk besok? Kalau dilihat volume yang tidak signifikan, juga indikator MACD masih melandai, walaupun bar chart di bawah 0 makin menipis, ya ada potensi ICBP akan menguji lagi ya 10.600. Kalau itu di breakout ya potensi bagus, ICBP akan ke 11.200 ya. Saya pasang target di sini di 11.200. Tapi bisa juga besok malah ICBP koreksi. Kalau dia koreksi besok akan menguji 10.250. Di situ ada EMA 20 dan EMA 200. Harusnya ICBP ini bisa uptrend ya, karena EMA 20 sudah di atas, sudah memotong indikator EMA 60 dan EMA 150 dan juga EMA 200. Jadi potensi bagus juga ICBP kalau mampu breakout dari 10.600. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya, kalau Bapak Ibu mau cut loss ketat, ya cut loss saja nih di bawah EMA 200-nya di 10.190 sampai 10.180 di 2-3% dengan potensi profit ya terdekatnya aja 10.600 di 1,8%. Tapi kalau mampu breakout ya ke 11.200 di 6% ya. Tapi itu butuh proses ya, mungkin nggak 1-2 hari ataupun 1 minggu ya, bisa lebih dan bisa juga tercapai dalam waktu cepat. Sesuaikan aja ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau yang masih wait and see, kalau takut dia breakdown ISG juga kurang baik, ya Bapak Ibu jaga di 10.000 nih aja nih. Nah, bisa spekulasi buy di daerah sini nih. Bapak Ibu bisa beli di 10.000, cut lossnya di 9.440. Itu dengan potensi kerugian di 5,5%. Dan potensi profitnya ya di 10.600 saja pasang target di 6%. Jadi hampir 1:1 ya. Kalau beli di harga 10.000 atau 9.980 ya, di daerah di atas dekat-dekat EMA 150-nya ini aja. Harusnya juga 9.670 ini supportnya ini dipertahankan ya di EMA 60-nya ini. Jadi ya atur strategi aja Bapak Ibu. Mana yang lebih cocok, mau beli di harga penutupan hari ini juga bisa, atau nunggu di bawah juga bisa. Karena kemungkinan CBP akan masih bermain di area range sideways ininya ya. Di 9.700 sampai 10.600. Jadi seperti itu aja untuk ICBP. Langsung saja kita ke saham kedua. Saham kedua ada INDF. INDF hari ini turun tipis 0,98% kalau harga 7.600. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal INDF juga kurang bagus ya. Hari ini breakdown dari EMA 20-nya. Kalau saya lihat INDF akan mengarah. Kalau ISG besok koreksi juga, INDF
akan mengarah ke 7.300 supportnya ya. Jadi semoga besok ada rebound ya, tapi peluang kecil untuk UNDF besok rebound. Kita lihat aja ya untuk besok, karena indikator MACD juga masih mengarah ke bawah dan garis indikator biru masih lebar, jaraknya antara indikator merah dan bar chart di bawah 0 makin dalam. Masih arah ke bawah INDEP. Jadi perlu hati-hati Bapak Ibu dan teman-teman yang punya barang di area atas ini ya cut loss saja kalau dia breakdown dari 7.300 ya. Kalau dia breakdown dari 7.300 arahnya ke 6.850. Kalau Bapak Ibu mau hot aja terus ya silahkan, tapi akan floating loss-nya lebih besar kalau di bawah sudah ya. Tapi harusnya 6.800 ini, 6.880 ini dipertahankan untuk INDF ya. Jadi seperti itu. Yang mau wait and see buy di bawah sini juga bisa nih. Di 7.300 atau mau lebih aman tapi bisa ketinggalan kereta kalau dia rebound dari 7.300 ini beli di 7.040 pas di EMA 200-nya. Bisa spekulasi buy di 7.040. Kalau saya ya cut loss-nya di 6.600. Potensi profit ya ke resisten terdekat ini aja nih di 4%, tapi kalau mampu breakout ke EMA 20-nya nih di 8% ya. Jadi seperti itu untuk INDF, masih wait and see. ISG juga masih belum bagus ya. Semoga besok ISG menutup gap aja ya, terus kembali rebound ya. Jadi itu aja untuk INDF. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada UNPR yang pada hari ini ditutup turun tipis 1,23%, KLP harga 8.000. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal UNPR masih di area range sideway-nya di 7.750 sampai 8.460. Sekarang harganya ada di 8.000. Apakah bisa spekulasi buy? Kita perbesar dulu ya. Nah, apakah bisa spekulasi buy di harga 8.000? Bisa aja ya Bapak Ibu kalau mau, karena UNPR juga masih murah. Ini sebenarnya UNPR bukannya masih murah ya, masih di harga wajarnya. Di range 8.000 sampai 8.400 ini harga wajarnya waktu laporan keuangan kuartal pertama ya. Belum cek laporan keuangan kuartal keduanya. Apakah harga sekarang ini bisa murah atau sudah termasuk mahal? Kalau Bapak Ibu mau buy di harga penutupan hari ini bisa aja cut loss-nya di 7.600 sampai 7.500, sekitar 5 sampai 6%. Potensi profit ke resisten sideway-nya aja. Ya, hampir sama ya di 5,75% di 8.450. Kalau itu mampu di breakout, saya pasang target ya. Kalau mampu breakout dari 8.450 ini, UNPR akan ke arah 9.240. Jadi cukup bagus ya. Harusnya kalau dia mampu breakout disertai volume di 8.450 ini, Bapak Ibu bisa spekulasi buy aja. Potensi ke 9.200 UNPR ya. Jadi ini adalah resistance sideway yang cukup kuat yang dipertahankan UNPR semenjak 2019 di bulan November ya. Ini sudah berapa kali diuji? 1, 2, 3, 4 kali diuji ya. Semoga ini menjadi momentum UNPR turun dulu ke 7.900 sampai 7.700, tapi kemudian dia rebound dan breakout resisten 8.450. Jadi seperti itu aja untuk UNPR. Masih arahnya ke bawah karena Bapak Ibu bisa lihat indikator MACD sudah memotong garis 0 dan bar chart di bawah 0 juga makin dalam, dan garis biru dan garis merah cukup melebar ya range-nya. Jadi wait and see dulu. Kalau mau spekulasi buy di harga penutupan juga bisa, atau di bawahnya lagi di 7.950 atau 7.900 bisa spekulasi buy di situ. Ya, cut loss-nya di 7.600 sampai 7.500. Ya, seperti itu aja untuk UNPR. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Mayor. Mayor pada hari ini ditutup turun tipis 0,81%, KLP harga 2.440. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, Mayor sempat breakdown dari EMA 20-nya, tapi kemudian dia dibawa naik lagi. Untuk besok bagaimana potensi Mayor? Dengan dilihat indikator MACD sudah membentuk dead cross, walaupun yang kita lihat volume meningkat ya. Hari ini volume meningkat, tapi volume meningkat, harga turun tipis. Arah terdekat untuk besok Mayor akan menguji lagi EMA 20 di 2.400. Kalau itu di breakdown ya arah selanjutnya ke supportnya di 2.350.
Jadi perlu hati-hati ya untuk mayor. Masih belum. Kalau saya lebih baik spekulasi buy mayor di 2330 sampai 2310. Jadi di daerah sini saya bisa spekulasi buy di atas supportnya ini. Nah, cut lossnya di bawah EMA 60-nya ini aja di 2270 sampai 2280. Jadi seperti itu untuk mayor. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada ULTJ. ULTJ pada hari ini ditutup naik 1,17% ke harga 1730. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal ULTJ hari ini penutupannya cukup bagus, menutup candle hari kemarin. Ada potensi untuk besok ULTJ menguji resistennya di 1740. Kalau itu mampu di breakout, ya arah selanjutnya ke 1800. Apakah bisa spekulasi buy? Belum bisa ya Bapak Ibu. Kalau di harga sekarang, kecuali dia besok breakout dari 1740, Bapak Ibu cek volumenya. Kalau volumenya ada peningkatan lebih dari volume yang kemarin, setengah atau 3/4-nya, Bapak Ibu bisa spekulasi buy di 1750. Jadi kalau Bapak Ibu buy on breakout ya di 1750, Bapak Ibu bisa cut loss di bawah EMA 20-nya ini aja. Di 1700 bisa Bapak Ibu cut loss dengan potensi kerugian di 2,32%. Potensi profitnya kalau buy on breakout di 1750 ya ke 1800 ini di 5%. Jadi hampir 1/2-nya ya. Tapi ini dengan kondisi harus beli buy on breakout dengan catatan volume mendukung ya. Kalau volume tidak mendukung tapi dia breakout, ya perlu hati-hati, bisa terjadi false breakout. Jadi sesuaikan aja ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau beli juga walaupun volumenya tidak mendukung, ya silahkan aja. Yang penting siap cut loss. Atau kalau dia besok malah koreksi, Bapak Ibu bisa beli di 1660 ini ya, buy on support. Nah di 1660 cut lossnya ini aja, cut lossnya langsung di bawah sini aja Bapak Ibu. Tapi cukup dalam ya, di 1540 di 7,6%, dengan potensi terdekatnya ke 1740 di 4%. Tapi kalau mampu breakout di 1800 di 9%. Sesuaikan aja ya Bapak Ibu, karena ULTJ ini juga sudah overpriced. Harga wajarnya tuh sebenarnya kalau dihitung dari laporan keuangan kuartal 2 ya, itu menurut perhitungan saya, mungkin juga beda dengan perhitungan orang, tapi harga wajarnya tuh dirata-ratakan di 1500 sampai 1600. Harga wajar ULTJ dengan perhitungan laporan keuangan kuartal 2-nya. Jadi sebenarnya harganya itu di sini ya, di sekitaran 1550 ini sampai 1600 ini. Ya di daerah sini dia. Tapi bisa aja Bapak Ibu dia lebih mahal karena sesuai dengan kondisi memang perusahaannya terus bertumbuh. Jadi seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu takut trading di harga mahalnya ini, ya Bapak Ibu bisa tunggu di 1500 ini. Bisa trading di daerah sini nih. Di range sideways-nya di 1550 sampai 1670. Jadi seperti itu aja ya untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Yang mau sahamnya dianalisa juga bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.